Pemerintah mengumumkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kenaikan PPN itu tidak berlaku untuk barang-barang kebutuhan masyarakat. Pemerintah memberlakukan kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tarif PPN 12% sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam keterangan persnya, Airlangga juga menyampaikan sejumlah hal yang dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya, pemerintah memberikan stimulus kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah, PPN ditanggung pemerintah 1% atau hanya dikenakan tarif 11% saja. Barang-barang pokok yang dikenakan tarif 11% yakni minyak goreng dengan kemasan minyak kita, tepung terigu, dan gula industri. Sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hana, rumah sangat, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN. Jadi nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu. Sementara untuk mengantisipasi dampak kenaikan PPN tersebut, pemerintah juga memberlakukan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto hari ini melantik pimpinan dan Dewas atau Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 di Istana Negara. Pimpinan KPK periode 2024-2029 yang dilantik adalah Setio Budianto, Johanis Tanak, Fitroh Roh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono. Adapun Dewas KPK yang dilantik adalah Wisnu Baroto, Sumpeno, Beni Joshua Mamoto, Siska Mirawati, dan Gus Rizal. Sebelumnya DPR mengesahkan hasil pemilihan pimpinan dan Dewas KPK. Para pemimpin tersebut telah melewati uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR RI. Dan pemirsa, untuk mengetahui apa saja rencana kerja dari pimpinan KPK yang sudah dilantik untuk 5 tahun ke depan, kita terhubung dengan jurnalis TV One, Fatimah Albar. Silakan Fatimah. Ya, Shena dan juga pemirsa, betul sekali memang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto baru saja melantik 5 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu 1 Ketua KPK dan 4 Wakil Ketua KPK. Tidak hanya 1 Ketua KPK dan 4 Wakil Ketua KPK, tadi juga Presiden Prabowo Subianto juga melantik Dewan Pengawas atau Dewas Ketua, atau maksud kami Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana tadi pelantikan tersebut dilangsungkan pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tidak hanya melakukan pelantikan kepada pimpinan KPK maupun Dewas KPK saja, tadi juga Presiden Prabowo Subianto melangsungkan pelantikan terhadap Dewan Pertahanan Nasional, di mana Dewan Pertahanan Nasional ini diisi oleh Safri Samsudin, yang kita ketahui di mana Safri Samsudin saat ini juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Selain itu juga Presiden Prabowo Subianto melantik Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional, di mana
Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional ini diisi oleh Doni Hermawan. Dan tak hanya itu, tadi juga Presiden Prabowo Subianto turut melantik Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin, di mana seperti kita ketahui bahwa posisi Gubernur Kalimantan Selatan ini sedang kosong, di mana Gubernur Kalimantan Selatan terdahulu sudah mengundurkan diri sehingga Muhyiddin dilantik sebagai gubernur pengganti, atau memang sebelumnya Muhyiddin ini sebagai wakil gubernur sehingga hari ini dilantik sebagai gubernur Kalimantan Selatan. Dan memang tadi untuk Ketua KPK sendiri memang menyampaikan visi misinya ke depan, mengingat menjabat sebagai Ketua KPK sampai 5 tahun ke depan. Ada beberapa visi-visi penting yang ia sampaikan kepada awak media, namun memang ada yang kita highlight di mana Ketua KPK tetap akan mengedepankan OTT dalam masa pemimpinnya. Selanjutnya memang ada serangkai agenda atau kegiatan yang akan dilangsungkan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana tepat pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat nantinya Presiden Prabowo Subianto akan menggelar ratas atau rapat terbatas dengan sejumlah menteri, panglima maupun Kapolri, mengingat sebentar lagi akan merayakan atau memasuki Natal dan Tahun Baru. Nantinya ratas tersebut akan membahas seputar perayaan Natal maupun Tahun Baru. Dan nantinya pada pukul 5 sore dikabarkan Presiden Prabowo Subianto juga akan menerima Gubernur Bank Indonesia. Kita akan nantikan seperti apa ratas yang akan diselenggarakan pada pukul 15.30 seputar Natal dan Tahun Baru, dan juga kita akan nantikan seperti apa pertemuan yang akan dilangsungkan Presiden Prabowo Subianto dengan Gubernur Bank Indonesia yang akan dilangsungkan pada pukul 5 sore nanti. Sementara itu, Shena, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Fatimah Albar. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kita ke kabar lainnya. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani merespon usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai kepala daerah yang dipilih DPRD. Ketua MPR tersebut menyebutkan usulan tersebut akan dikaji terlebih dahulu di DPR tahun depan. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi. Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan wali kota atau bupati dipilih oleh DPRD masing-masing daerah mendapat respon dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Menurut Sekjen Partai Gerindra tersebut, Partai Gerindra setuju dengan usulan Prabowo Subianto. Muzani juga menyatakan usulan tersebut akan dikaji terlebih dahulu di DPR pada tahun 2025. Muzani juga menyatakan wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah tersebut muncul karena biayanya mahal. Padahal ujung-ujungnya dari proses tersebut adalah pengabdian kepada masyarakat. Karena nyatanya demokrasi sebagai sebuah jalan sudah kita anggap sesuai, sudah benar, tapi caranya ada yang bilang terlalu mahal, ada yang bilang terlalu ribet. Nah, dalam kasus pilkada kemarin, hampir semua peserta pilkada mengatakan mahal, baik yang menang ataupun yang kalah. Dan itu sebabnya demokrasi kita menjadi terlalu mahal. Padahal ujung dari demokrasi itu adalah pengabdian. Dan pengabdian itu artinya kerelaan untuk memberi bakti kepada rakyat dan bangsa. Itu sebabnya maka Presiden Prabowo Subianto memberikan pemikiran apakah ini tidak ada jalan keluar untuk dicari solusi. Sebelumnya Prabowo mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD masing-masing daerah. Menurut Prabowo, sistem itu lebih efisien dan menekan biaya. Usulan ini sebelumnya juga disampaikan politikus PKB Jazilul Fawait agar pemilihan gubernur dilaksanakan melalui DPRD masing-masing provinsi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tengah mengkaji siapa-siapa saja dari 44.000 narapidana di Indonesia yang akan mendapat amnesti atau pengampunan hukum dari kepala negara. Presiden Prabowo Subianto membahas hal ini dalam rapat dengan sejumlah menteri bidang hukum dan HAM di Istana Negara Jumat lalu. Menteri Hukum Supratman Andi Adgas menyatakan tengah melakukan asesmen bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS. Supratman menambahkan, catatan awal menunjukkan ada 44.000 narapidana yang berpotensi mendapatkan amnesti. Amnesti juga bertujuan untuk mengurangi populasi di lapas-lapas yang melebihi daya tampung. Akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian IMIPAS ya. Di samping untuk mengurangi overload dari kapasitas lapas kita, tapi juga atas pertimbangan kemanusiaan. Beberapa kasus yang terkait dengan kasus-kasus penghinaan terhadap ataupun ITE yang terkait dengan kepala negara atau itu Presiden meminta untuk diberi amnesti. Kemudian ada juga beberapa kasus yang terkait dengan orang yang sakit berkepanjangan. Pemerintah Indonesia memulangkan 5 anggota Bali 9 ke Australia. Meski dipulangkan, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan mereka tetap berstatus narapidana dan pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan. Pemerintah Indonesia mentransfer 5 narapidana Bali 9 ke pemerintah Australia hari Minggu kemarin. Pemerintah menegaskan kelima narapidana Bali 9 tersebut tetap berstatus narapidana. Pengembalian warga negara Australia tersebut berdasarkan kesepakatan yang dicapai antar kedua negara. Menurut Yusril Iza Mahendra, kesepakatan tersebut merupakan salah satu bagian dari practical arrangement atau pengaturan praktis yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke secara virtual pada Kamis 12 Desember 2024 lalu. Kami melaporkan kepada Presiden tindak lanjut dari arahan beliau untuk memberikan, untuk merespon permintaan dari beberapa negara sahabat terhadap warga negaranya yang dijatuhi pidana di Indonesia, dan 3 negara sudah mengajukan kepada pemerintah kita yaitu Filipina, Australia dan Prancis, dan sudah kita mencapai banyak kemajuan dalam hal ini. Perundingan dengan Australia dan Filipina itu dengan Filipina sudah final, sudah ditandatangani kesepakatan antara kedua negara yang disebut dengan practical arrangement between the Indonesian government and the Philippine government on transfers of prisoners atau transfers of sentenced person dari Indonesia ke Filipina. Dan dengan Australia sudah mendekati final, ya insyaallah dalam waktu dekat ini sudah dapat diselesaikan perundingan kita dengan pemerintah Australia, dan mungkin juga sudah dapat dilaksanakan. Tapi tentu ada sejumlah masalah di dalam negeri Australia yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Bali 9 merupakan julukan untuk 9 narapidana Australia yang ditangkap di Bali tahun 2005 dalam kasus sindikat narkoba. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kg heroin. Saat ini, sisa 5 orang yang masih menjalani hukuman yang sudah hampir 20 tahun di penjara Indonesia. 2 orang lainnya sudah dieksekusi mati tahun 2015. 1 orang sudah dibebaskan dan 1 orang lagi meninggal dunia saat menjalani pidana seumur hidup. Tim TV One mengabarkan. Mary Jane Veloso, warga Filipina yang merupakan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, akan dipulangkan ke negaranya. Mary Jane akan diubah hukumannya menjadi penjara seumur hidup ketika pulang ke Filipina. Pemulangan narapidana warga asing ke negara asal dijalankan Mary Jane Veloso, warga Filipina yang merupakan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba.
Saat ini Mary Jane telah dipindahkan dari lapas di Yogyakarta ke lapas Pondok Bambu, Jakarta. Mary Jane akan menghuni lapas Pondok Bambu selama pengurusan administrasi dan persyaratan kembali ke negara asal Filipina. Rencananya pemulangan Mary Jane ke Filipina akan berlangsung Jumat 20 Desember mendatang. Menurut Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, Mary Jane akan diubah hukumannya menjadi penjara seumur hidup ketika pulang dari RI ke Filipina. Yusril mengatakan Indonesia menghormati keputusan pemerintah Filipina tersebut. Jadi terhadap kasus Mary Jane itu karena memang dijatuhi pidana mati, maka eksekutornya adalah Jaksa Agung, tapi karena dipindahkan ke negara lain, maka tanggung jawab pembinaan terhadap pidana ada pada pemerintah Filipina, dan mereka sudah sedia untuk menerimanya dengan status tetap sebagai narapidana mati, tapi terserah pada Presiden Filipina apakah akan memberikan pengampunan atau tidak kepada yang bersangkutan. Dengar-dengar mereka akan memberikan pengampunan dan akan mengubah menjadi pidana seumur hidup, dan kita menghormati itu sebagai keputusan dari pemerintah Filipina. Sebelumnya Mary Jane, warga asal Filipina, dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman tahun 2010 dalam kasus penyelundupan narkoba. Putusan tersebut diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan putusan Mahkamah Agung. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, pemerintah berencana memulangkan terpidana narkoba Mary Jane ke Filipina untuk menjalani sisa hukumannya di negara asalnya. Kapan tepatnya Mary Jane Veloso akan dipulangkan? Kita terhubung bersama dengan jurnalis TV One, Felicia Melinda. Silakan Felicia. Ya, Shena dan juga pemirsa, benar sekali bahwa Kemenkumham bidang koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Republik Indonesia baru saja melakukan konferensi pers yang mana ini merupakan yang dibahas ini merupakan kelanjutan dari proses transfer Mary Jane Veloso yang merupakan terpidana hukuman mati dari kasus penyelundupan narkoba yang merupakan asal Filipina ini. Dan tadi pada saat konferensi pers sendiri ini yang berbicara adalah Iqbal Fadil yang merupakan staf sus bidang komunikasi dan media Kemenkumham IMIPAS. Kemudian juga ada Inyoman Gede Surya Mataram yang merupakan deputi bidang koordinasi keimigrasian dan pemasyarakatan. Dan juga ada Ahmad Usmarwi yang merupakan staf sus bidang hubungan internasional. Dan hasil dari konferensi pers tadi, pemirsa, yang dilakukan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, ini mengatakan bahwa nantinya Mary Jane Veloso ini akan dipulangkan ke negara asalnya sekiranya pada tanggal 18 Desember 2024 pada dini hari atau sekitar 00.30 waktu Indonesia Barat, yang mana nantinya Mary Jane ini akan diantar ke Terminal 2, tepatnya Terminal 2 Soekarno-Hatta pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat atau 10 malam 22.00 waktu Indonesia Barat pada tanggal 17 Desember 2024. Kemudian nantinya Mary Jane sendiri akan dipulangkan ke negara asalnya yakni Filipina pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat dini hari pada tanggal 18 Desember 2024 menggunakan maskapai Filipina sendiri yakni Cebu Airlines. Dan pemirsa, nantinya kami juga akan terus mengupdate apakah nantinya pihak media bisa mewawancarai sedikit kepada Mary Jane sebelum kepulangannya ke negara asal atau tidak, karena tadinya nanti akan kami terus menunggu proses ini atau kami akan terus menunggu informasi ini dari Kemenkumham sendiri. Dan pemirsa, sebelumnya memang terpidana hukuman mati Mary Jane Veloso ini telah dibawa oleh tim Ditjenpas pada Minggu malam kemarin dari Lapas Perempuan 2B Yogyakarta ke Lapas Perempuan 2A Pondok Bambu Jakarta Timur sekiranya tiba pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan pada saat kedatangannya ini ia langsung masuk ke dalam dan juga menjalani proses administrasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan memang pemindahan Mary Jane Veloso sendiri ini untuk mempermudah proses pemulangan Mary Jane, yang mana alasan pemulangan dari Mary Jane sendiri
yakni merupakan diskresi Presiden Prabowo Subianto atau keputusan Presiden mengingat di Indonesia sendiri ini masih belum ada perundang-undangan yang mengatur untuk perpindahan narapidana atau transfer to prisoner ke negara asal. Dan sedikit kilas balik pemirsa bahwa Mary Jane sendiri ini ditangkap di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta pada tahun 2010, tepatnya pada April 2010, yang mana ia kedapatan membawa sekitar 2,6 kg heroin dan divonis hukuman mati pada Oktober 2010 oleh Pengadilan Negeri Sleman. Dan namun eksekusi tersebut ini ditunda hingga 2015 karena adanya alasan tidak ada penerjemah yang kompeten, sehingga memang setelah menunggu sekian tahun, saat ini Mary Jane nantinya akan dipulangkan ke negara asal dengan status tetap terpidana. Nantinya akan dipulangkan pada tanggal 18 Desember 2024 pada dini hari, dijadwalkan dini hari pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Cebu Airlines yang merupakan maskapai Filipina, dan juga nantinya akan dibawa dari Lapas Pondok Bambu Jakarta Timur. Demikian Shena, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Ya, Felicia Amelinda, terima kasih, selamat kembali bertugas. Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsha berkomitmen mendukung penyanyi-penyanyi daerah untuk mendukung potensi ekonomi kreatif di daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsha melakukan kunjungan ke Merauke, Papua Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Teguh melihat langsung potensi ekonomi kreatif di bidang musik yang dimiliki anak-anak muda Merauke melalui festival musik. Usai melihat penampilan anak-anak muda Merauke di bidang musik, Menteri Ekonomi Kreatif menyatakan akan membantu dan mendorong kreativitas anak muda di bidang musik agar kreativitas musik di Merauke dapat maju dan berkembang. Bahkan ia berjanji akan membantu peserta festival yang menempati posisi 5 besar dalam hal proses produksi dan distribusi lagu. Potensi ekonomi kreatif yang cukup membanggakan dan perlu didukung. Untuk itu kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif bersama Dinas Pemerintahan Provinsi maupun Kabupaten Merauke berkolaborasi untuk inkubasi kreatif sehingga yang menjadi top 5 itu juga akan dibantu untuk masuk ke tahapan produksi dan juga untuk bisa distribusi dinikmati oleh publik nasional. Menurut Teguh, di Merauke banyak tersimpan bakat-bakat anak muda di bidang musik yang perlu menjadi atensi pemerintah. Dari Merauke, Papua Selatan, Nasrun Labata, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan dugaan adanya pungutan liar terhadap hibah alat mesin pertanian ke Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin. Pihaknya menerima laporan itu langsung dari petani-petani di Indonesia terkait hibah alat mesin seperti traktor dan combine harvester yang seharusnya bisa diterima oleh petani secara cuma-cuma. Andi memprediksi anggaran pengadaan alat-alat pertanian itu mencapai sekitar 10-15 triliun rupiah. Namun, akibat dari adanya pungli, Andi meyakinkan petani bisa merugi. Sehingga ia meminta dukungan dari Kejaksaan Agung soal laporan penyalahgunaan bantuan alat pertanian itu. Tak hanya alat produksi pertanian, ada pula persoalan pupuk palsu yang merugikan petani hingga 3,2 triliun rupiah. Andi berharap Jaksa Agung menindak tegas laporan-laporan tersebut dengan memberikan hukuman berat kepada oknum yang terlibat. Keluhan menurut informasi di beberapa daerah, tapi belum kami dikirimi buktinya bahwa alat mesin pertanian terkadang yang kami kirim ke daerah, ke petani, itu terkadang dimintaki oknum tertentu, dalam artian bayar. Kalau kami berikan traktor, combine harvester, ada yang bayar sampai, menurut laporan, ada bayar sampai 50 juta. Berikutnya, ada pupuk palsu
Ini yang meresahkan petani kita. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik menyoroti soal aktivitas tambang yang diduga menjadi salah satu penyebab bencana alam di Kabupaten Sukabumi. Hanif Faisal menegaskan jika terbukti penegakan hukum akan dilakukan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik mengunjungi lokasi terdampak bencana alam di pengungsian yang berada di lapangan Desa Lembur Sawah, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kunjungan ini sekaligus memberikan bantuan sosial kepada korban terdampak bencana pergerakan tanah yang terjadi di Kecamatan Pabuaran. Menyoal maraknya alih fungsi lahan dan tambang di area hulu yang diduga menjadi penyebab banjir, Kemen LH sudah mendapatkan laporan ihwal beredarnya gambar satelit yang memperlihatkan hampir 65% tutupan hutan telah hilang akibat kerusakan lingkungan dan aktivitas lainnya terjadi di kawasan hutan yang tidak ramah lingkungan. Kami juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pengawasan lingkungan dan penegakan hukum pada poin-poin source yang diindikasi memperparah kondisi banjir ini. Saya mendapat laporan ada beberapa usaha tambang dan kegiatan-kegiatan di kehutanan yang tidak terlalu ramah lingkungan. Kami akan cek kembali, jadi ada kegiatan pembangunan hutan tanaman, energi dan seterusnya. Kita akan cek terkait dengan kapasitas lahannya. Ini penting. Kementerian Lingkungan Hidup juga akan melakukan evaluasi, pengawasan dan penegakan hukum atas dugaan aktivitas tambang yang diduga memperparah kondisi banjir bandang pada tanggal 4 Desember lalu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Pemirsa, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH meluncurkan aplikasi terbaru bernama BPKH Apps. Aplikasi ini bertujuan untuk menghadirkan layanan terbaik bagi jamaah haji dengan sistem yang lebih baik dan juga lebih cepat. Untuk memberikan pelayanan lebih mudah kepada calon jemaah haji di tanah air maupun mancanegara, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH resmi meluncurkan BPKH Apps yang berbasis smartphone. Peresmian BPKH Apps ini secara simbolis dilakukan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Aplikasi BPKH hadir sebagai wujud komitmen untuk memberikan kemudahan bagi calon jemaah haji dalam mempersiapkan ibadahnya, serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji maupun pengelolaan dana haji yang transparan dan akuntabel. Dalam aplikasi ini, jemaah haji dapat melakukan pembayaran setoran awal dan daftar haji dengan lebih mudah, serta mendapatkan informasi terkini mengenai pengelolaan dana haji yang dilakukan BPKH dengan prinsip syariah, akuntabel, hati-hati, dan profesional. Dalam sambutannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar berpesan agar dana haji harus dikelola untuk meningkatkan kemaslahatan umat dan pelayanan jemaah haji harus menjadi prioritas. Tetapi ini satu kenyataan yang kita harus membaca masa depan. Seperti apa pergerakan perhajian di masa depan. Seiring dengan populasi muslim yang semakin berkembang sekarang ini, data terakhir tahun 2024, populasi muslim dunia itu sudah berjumlah 2,2 miliar. BPKH Apps dikembangkan melalui kerjasama dan sinergi antara BPKH, Kementerian Agama, BPS BPIH, dan stakeholder perhajian lainnya. Peluncuran aplikasi BPKH adalah bagian dari komitmen BPKH untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Badan Penyelenggara Haji bersilaturahmi dengan puluhan ulama di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Silaturahmi dilakukan untuk menampung aspirasi menjelang revisi Undang-Undang Haji tahun 2025 mendatang. Penyelenggaraan ritual haji. Wakil Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak melakukan pertemuan dengan para tokoh agama dan penyelenggara ibadah haji di kantor Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Barat. Dalam pertemuan tersebut, Badan Penyelenggara Haji mendengarkan berbagai aspirasi dan usulan dari para tokoh agama terkait revisi Undang-Undang Haji dan struktur kelembagaan yang baru dibentuk.
Menurut Dhanil, revisi Undang-Undang Haji yang akan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah, memperpendek antrian haji, serta menjamin kelembagaan yang lebih profesional dan transparan. Dhanil juga menyampaikan bahwa peran aktif para ulama dan penyelenggara sangat penting dalam membangun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan umat. Revisi undang-undang akan berlangsung di 2025 ini. Asumsinya 2025 ini selesai revisi undang-undang, maka di 2026 penyelenggaraan haji akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan otoritas BP Haji. Terlepas apapun nanti bentuk institusi dari BP Haji yang setingkat kementerian ini. Kalau terkait revisi undang-undang haji bagaimana? Ya tentu revisi undang-undang ini juga salah satunya kan kita butuh masukan dari para alim ulama, dari para stakeholder perhajian. Dhanil juga menekankan pertemuan dengan para tokoh ulama dan stakeholder penyelenggara haji menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergitas antara pemerintah dan ulama sehingga aspirasi umat Islam di Indonesia dapat terwujud dalam kebijakan yang berkeadilan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi aman, damai, dan kondusif menjelang perayaan Natal 2025. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenak Jawa Timur, Ahmad Sruji Bahtiar. Dirinya mengajak masyarakat untuk saling membantu dan menghormati perbedaan. Menurutnya, menghormati perbedaan dan menghargai umat lain menjalankan ibadah perlu dilakukan bersama agar terwujud suasana yang aman, damai, dan tentram. Kanwil Kemenak Jawa Timur akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan Natal tahun ini berjalan dengan lancar. Saya berharap kepada seluruh masyarakat, terutama warga Kementerian Agama, mari kita ikut mendukung, menciptakan Natal ini, Natal yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kenyamanan, dan penuh dengan ketentraman, agar saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah Natal itu bisa khusyuk, ya, bisa fokus. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani merespon usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai kepala daerah dipilih DPRD. Ketua MPR tersebut menyebutkan usulan tersebut akan dikaji terlebih dahulu di DPR tahun depan. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita. Uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi. Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan wali kota atau bupati dipilih oleh DPRD masing-masing daerah mendapat respon dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Menurut Sekjen Partai Gerindra tersebut, Partai Gerindra setuju dengan usulan Prabowo Subianto. Muzani juga menyatakan usulan tersebut akan dikaji terlebih dahulu di DPR pada tahun 2025. Muzani juga menyatakan wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah tersebut muncul karena biayanya mahal. Padahal ujung-ujungnya dari proses tersebut adalah pengabdian kepada masyarakat. Karena nyatanya demokrasi sebagai sebuah jalan sudah kita anggap sesuai, sudah benar, tapi caranya ada yang bilang terlalu mahal, ada yang bilang terlalu ribet. Nah, dalam kasus pilkada kemarin, hampir semua peserta pilkada mengatakan mahal, baik yang menang ataupun yang kalah. Dan itu sebabnya demokrasi kita menjadi terlalu mahal. Padahal ujung dari demokrasi itu adalah pengabdian. Dan pengabdian itu artinya kerelaan untuk memberi bakti kepada rakyat dan bangsa. Itu sebabnya maka Presiden Prabowo Subianto memberikan
pemikiran apakah ini tidak ada jalan keluar untuk dicari solusi. Sebelumnya Prabowo mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD masing-masing daerah. Menurut Prabowo, sistem itu lebih efisien dan menekan biaya. Usulan ini sebelumnya juga disampaikan politikus PKB Jazilul Fawait agar pemilihan gubernur dilaksanakan melalui DPRD masing-masing provinsi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji melakukan kunjungan kerja ke rumah warga yang anaknya berpotensi stunting di Desa Sukajadi, Kabupaten Bogor. Wihaji berdialog dengan para keluarga mengenai tantangan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Wihaji juga mengunjungi rumah ceting atau rumah cegah stunting. Di rumah ceting ini, anak-anak diberikan pemeriksaan tumbuh kembang dan makanan bergizi melalui metode intervensi intensif selama 30 hari. Hingga saat ini sebanyak 65 balita yang mengikuti program tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam tumbuh kembangnya. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mempercepat penurunan angka stunting melalui program inovatif termasuk gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Mau nyanyi apa? Punya orang tua asuh cegah stunting program yang kita loncengkan Kamis minggu yang lalu. Kemudian kita mau cek di lapangan, termasuk salah satu ini kan salah satu orang tua asuh stunting. Cuma memang ada beberapa yang nanti akan dipastikan tentang ketepatan sasaran. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau kondisi hutan pohon aren di Desa Kayawuh, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Menhut melihat produksi gula aren demi mendukung swasembada pangan serta energi. Menteri Kehutanan mendatangi hutan pohon aren yang memiliki 28.000 pohon di lahan seluas 75 hektar. Menhut meninjau pembuatan gula aren dan gula semut di Yayasan Masarang. Hasil produksi gula semut ini telah dipasarkan ke beberapa negara seperti Asia, Eropa, dan Amerika. Kedepannya, Kementerian Kehutanan akan bekerja sama untuk membuat aren sebagai bioetanol sehingga dapat berfungsi sebagai cadangan bahan bakar. Presiden Prabowo Subianto menargetkan 2 juta hektar lahan hutan aren dan 2 juta hektar lahan sawah untuk mendukung swasembada pangan dan energi. Juga sedang berpikir satu hal yang lebih besar lagi, bagaimana kemudian pohon aren ini kita bisa transformasikan menjadi kebun yang lebih luas untuk ketahanan energi. Jadi selain ketahanan pangan, ya, hutan sebagai cadangan pangan dan juga energi. Karena ini bisa dari aren ini juga kita bisa produksi bioetanol, ya. Berhasil diceritakan sudah berhasil. Kami Kehutanan siap menyiapkan lahan, ya, tentu nanti bekerjasama dengan kementerian terkait, dengan private sector untuk membangun bioetanol. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini melantik pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 di Istana Negara. Pimpinan KPK periode 2024-2029 yang dilantik adalah Setio Budianto, Johanis Tanak, Fitroh Roh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono. Adapun Dewas KPK yang dilantik adalah Wisnu Baroto Sumpeno, Beni Joshua Mamoto, Ciska Mirawati, dan Gus Rizal. Sebelumnya DPR mengesahkan hasil pemilihan pimpinan dan Dewas KPK. Para pemimpin tersebut telah melewati uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR.
Pemirsa, pemerintah mengumumkan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kenaikan PPN itu tidak berlaku untuk barang-barang kebutuhan masyarakat. Pemerintah memberlakukan kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tarif PPN 12% sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam keterangan persnya, Airlangga juga menyampaikan sejumlah hal yang dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya, pemerintah memberikan stimulus kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah, PPN ditanggung pemerintah 1% atau hanya dikenakan tarif 11% saja. Barang-barang pokok yang dikenakan tarif 11% yakni minyak goreng dengan kemasan minyak kita, tepung terigu, dan gula industri. Sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hana, rumah sangat, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN. Jadi nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu. Sementara untuk mengantisipasi dampak kenaikan PPN tersebut, pemerintah juga memberlakukan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan berikut sejumlah barang dan jasa yang terkena kenaikan PPN 12% serta yang tidak terkena kenaikan PPN 12%. Dan pemirsa, demikian kabar Merah Putih edisi hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Saya Shena Damayana bersama kru yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.